Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk hari yang ketiga untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah masih ada 26 hari lagi bagi kita untuk mengumpulkan begitu banyak amal yang mungkin bisa kita kumpulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ibu-ibu tak terdepan. 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna fi syahri Ramadan. Allah kabulkan doa kita. Hari ini sudah 3 hari kita masuk di bulan Ramadan. Kemudian kita bertanya, mengapa kita juga sampai di bulan Ramadan ini? Mungkin Allah sayang sama kita. Disampaikannya kita di bulan Ramadan ini, mungkin kita masih perlu menebus dosa-dosa kita. Mungkin kita masih banyak amal yang harus kita kumpulkan dan menebus dosa-dosa kita hingga kita sampai di bulan Ramadan ini. Maka dalam waktu yang singkat ini saya mengambil judul Ramadan itu bulan pengampunan, bulan maghfirah. Ramadan itu kita tahu juga pengampunan sekali setahun. Tetapi apakah betul seluruh dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita tahu. Apakah seluruh dosa kita itu diampuni? Dalam hadis kan bilang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan penuh perhitungan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah betul ini akan diampunkan dosa-dosa kita? Dosa-dosa kecil ya, tapi dosa besar ini kita harus hapuskan dengan bertaubat. Harus bertaubat. Jadi kita perlu di dalam puasa ini kita juga menghitung apa yang harus kita laksanakan. Dengan amalan yang sedikit di bulan puasa ini kita kan mendengar ceramah, membaca buku. Satu amalan dibalas 10, bahkan sampai 700 kali. Dengan amal yang sedikit kita bisa mengumpulkan begitu banyak pahala. Ini juga saya ingat saya berdiri di sini ceramah lalu kata Pak Karim itu dihambur-hamburkannya pahala untuk orang yang beriman. Orang beriman, karena yang berpuasa itu hanya orang yang beriman. Itu yang pertama, puasa akan menghapuskan dosa kita. Yang kedua, dengan puasa ini Allah menunjukkan jalan baik kepada kita. Kita dimotivasinya dengan pahala yang begitu banyak diberikan, hingga kita berduyun-duyun setiap malam ke masjid. Ditunjukkannya kepada kita semua rumahnya. Ini rumah kamu loh orang beriman. 1 bulan penuh Ramadan kita ditunjukkan rumah kita. Ini rumah kamu.
orang beriman, masjid, musola, datanglah setiap saat beribadah di situ. Setelah kami tunjukkan 1 bulan, jangan lupa jalan itu lagi. Artinya setelah 1 bulan kita menghafal jalan ke masjid, kita tidak lupa untuk datang ke masjid walaupun Ramadannya sudah habis. Ini analogi saja untuk mendekatkan diri. Kalau kita tapi jangan marahnya bapak-bapak ya saudara ya. Kita kalau beli ayam baru, mau kita kandangi ayam itu supaya tahu dia rumah kandangnya itu rumahnya, kita kurang paling tidak seminggu kan. Setelah kita lepas, ayam itu balik lagi ke situ. Nah ini sebulan kita dikenal oleh Allah ini berjalan ke masjid, jangan lupa kita kembali ke masjid. Dan kita juga di bulan puasa ini kita dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebagai ASN kita laksanakan kerja-kerja kita di kantor itu dengan yang baik-baik, sesuai dengan regulasi, taat aturan, taat regulasi di kantor kita. Ya kalau kita mengingkari kerja-kerja dari regulasi sistem yang ada di kantor, berarti kita belum melaksanakan nilai-nilai Ramadan itu dengan baik. Karena Ramadan mengajak kita untuk melakukan kerja-kerja dengan baik. Yang terakhir, marilah kita isi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang mungkin bisa kita istiqomah melaksanakannya setelah di luar Ramadan juga kita laksanakan. Jangan karena Allah menjanjikan amal yang begitu banyak di bulan suci Ramadan, maka kita di Ramadan ini bertukus-tukus beribadah, tetapi setelah itu kita abaikan ibadah kita di luar Ramadan. Ini juga bukan suatu hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa yang diterima itu adalah puasa yang akan mengangkat derajat kita ke arah ketakwaan. Jangan dalam suatu hadis yang disebutkan kamil shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ini tidak kita inginkan. Kita ingin bahwa yang kita berlapar, kita haus, kita ingin ada pahalanya di situ. Dengan haus dan dahaga ini, Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus juga bisa merasakan orang yang tidak makan dan minum itu. Kita berempati kepada orang yang memang susah dia mendapatkan makan dan minum itu. Mungkin di puasa, dalam bulan puasa dia berpuasa seperti kita, tetapi di luar bulan puasa kita sedang enak-enak makan, dia juga sedang menahan laparnya. Saya tidak ingat hadisnya. Tidak beriman seorang kamu yang tidur dengan keadaan perut kenyang, sementara tetangganya dalam kelaparan. Ini ahli hadisnya Pak Ihsan nih, ingat ini hadisnya. Saya pernah baca hadisnya, tidak akan beriman seorang kamu tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Kita itu apa? Kita itu. Ya. Jadi rasa empati ini
ditumbuhkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Dan kita juga bisa pikirkan, di saat kita makan mungkin di tempat di kedai nasi, kita enak-enak makan, cuma ada orang yang mungkin susah juga makan. Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Inilah bulan Ramadan ini menjadikan bagi kita untuk bisa selalu menata kembali hidup kita, menata kembali amal ibadah kita, supaya memang hidup kita ini bisa lebih baik ke depan. Rumusnya gampang, Pak Sawal. Rumusnya ini Pak Sawal. Rumusnya itu Siti saja. Siti saja. Jadi Siti saja itu khusus untuk Haji Sawal. Selalu ibadah, tetap istiqomah, santun adabnya, jelas akidahnya, itu banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.